Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ini bisa berkumpul dalam rangka acara Jamiah Tahlil. Jamiah Tahlil ini barusan selesai dilaksanakan. Puji syukur alhamdulillah para jamaahnya, alhamdulillah banyak yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan barokah dan mendapatkan hidayah dari Sang Pencipta. Karena bisa hadir di sini karena mendapatkan hidayah dari Sang Pencipta. Karena umat manusia ini semuanya mendapatkan hidayah yang bisa hadir di sini. Bila umat manusianya tidak mendapatkan hidayah, kemungkinan tidak bisa hadir di Jamiah Tahlil pada malam hari ini. Pada malam hari ini di dalam Jamiah Tahlil entar diisi dalam tausiah beberapa menit. Di dalam temanya Jamiah Tahlil ini judulnya yaitu Walhamdulillahi. Jadi Walhamdulillahi ini di dalam kitab Pancurip Sejadin Urip, di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil, di dalam kitab Nurjati dan kitab Sejati. Kitab kelima itu semuanya pada malam hari ini ikut andil untuk menerangkan di dalam temanya, judulnya yaitu Walhamdulillahi. Wawa jabarwa maknanya lingkungan, lamati Gusti Allah gawe dalan, haja berha harokat perbuatannya, mimati Gusti Allah gawe Muhammad, dal pasedu ing dalem atine, lam jareli lingkaran, lam jaberla jalan, hak jarehi maknanya ikatan. Kita semua ini akan membahas di dalam Walhamdulillahi. Di dalam Walhamdulillahi ini hak itu nyata. Kita semua ini hidup di dalam kenyataan-kenyataan. Lalu wawa jabarwah maknanya lingkungan, lamati Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah telah membuat lingkungan-lingkungan di dalam jalan. Kita semua ini hidup semuanya ada di jalan.
Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan semua hidup ini adanya di jalan. Karena umat manusianya itu bisa hidup karena jalan, bisa mati karena jalan. Bisa hidup karena lingkungan, bisa mati karena lingkungan. Karena semuanya umat manusianya itu bisa hidup itu adanya di jalan, adanya di lingkungan. Jadi semua umat manusia, kita semua ini berada di dalam lingkungan-lingkungan. Lalu berada di jalan. Lalu dilanjutkan dengan lam jarali, maknanya lingkaran. Kita semua ini hidup di dalam lingkaran kehidupan. Kita semua ini hidup di dalam lingkungan kehidupan. Kita semua ini hidup di jalan kehidupan. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena kita semua ini hidup karena jalan, mati karena jalan, hidup karena lingkungan, mati karena lingkungan, hidup karena lingkaran, mati juga karena lingkaran. Itu sebabnya apa para jamaah? Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Alhamdulillah para jamaah ini udah menyatakan yang gagah ini berjawab pertanyaan saya. Takdir kodratnya umat manusia dan nyata. Semua umat manusianya itu hidup dipastikan di dalam lingkaran, di dalam jalan, di dalam lingkungan, dipastikan seperti itu. Lalu mati juga di dalam lingkaran jalan. Jadi semua umat manusia di dalam dunia ini semuanya mati itu ada 3 tempat. Lingkungan, lingkaran, jalan. Bila umat manusianya tidak ada lingkungan, lingkaran, jalan, entar umat manusianya itu hidupnya di mana para jamaah? Kan bingung. Umat manusianya bila tidak ada lingkungan, tidak ada lingkaran, tidak ada jalan, dipastikan tidak ada umat manusianya itu. Karena di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip, umat manusianya itu pasti ada jalan, pasti ada lingkaran, pasti ada lingkungan. Karena umat manusianya itu hidup yang pertama kali itu adanya di dalam lingkungan, lingkaran, jalan, alam rahim. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusianya itu hidup yang pertama kali yaitu adanya di alam rahim. Lalu umat manusianya itu keluar dari alam rahim, barulah umat manusianya itu hidup di dalam dunia. Masih di dalam alam rahim itu namanya pancareng urip. Lalu di luar rahim itu namanya sejatine urip. Nah, sejatine urip umat manusia yang paling suci itu letaknya di mana para jamaah? Ya, umat manusianya itu hidup yang paling suci itu adalah si jabang bayi. Umat manusianya itu hidup letaknya, kesucian umat manusia itu adanya di si jabang bayi. Karena umat manusianya itu belum bisa berbuat, belum bisa membuat. Kalau si jabang bayi berarti belum ada noda dan dosa. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia, yaitu harokat perbuatan umat manusianya. Kita semua ini di dalam perjalanan harokat perbuatan umat manusianya. Karena di dalam dunia ini semuanya itu berjalan. Benar atau tidak para jamaah? Kalau jawabnya benar dan betul, saya mau bertanya,
Sebabnya apa? Umat manusianya, letaknya, harokat perbuatan umat manusianya itu berjalan para jamaah. Karena dilahirkan dalam dunia. Oh, jawabannya karena dilahirkan di dalam dunia. Memang pas tapi kurang pas. Karena umat manusia itu semuanya dilahirkan di dalam dunia. Kalau baru lahir kan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membuat apa-apa. Yang saya tanyakan itu kenapa umat manusianya itu di dalam haja berhak harokat perbuatan umat manusianya itu berjalan. Jawabannya itu mudah, karena umat manusianya itu masih hidup, karena udah dewasa. Itu jawabannya. Kalau masih si jabang bayi tidak bisa berjalan. Karena yang dipertanyakan yaitu harokat perbuatan umat manusianya. Perbuatannya, bukan wujudnya. Benar atau tidak para jamaah? Lalu dilanjutkan dengan mimati Gusti Allah gawe Muhammad. Kita semua ini kaumnya, umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini memuja keagungan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memujanya keagungan kanjeng Nabi Muhammad itu letaknya di mana para jamaah? Kan jawabannya bingung. Padahal itu mudah. Padahal kanjeng Nabi Muhammad SAW itu letaknya yang wajib kita puji dan puja itu amal perbuatannya. Kalau amal perbuatan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di dalam kemuliaan. Karena asal usul umat manusia itu mulia. Lalu perbuatan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berjalannya di dalam kemuliaan. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendirikan agama, mendirikan organisasi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendirikan agama, agamanya itu Islam. Islam itu terkenal. Kalau Islamnya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Islamnya rahmatan lil alamin. Indah, tentrem, adem, ayem, cinta, damai. Kalau Islamnya zaman-zaman sekarang lain lagi. Sukanya bertengkar, sukanya saling caci mencaci, sukanya saling menjelek-menjelekan. Itu Islamnya zaman sekarang. Kalau Islamnya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu cinta damai, cinta keademan, cinta kedamaian. Itu Islamnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Islamnya zaman-zaman sekarang lain lagi. Sukanya itu perang, sukanya itu mencaci, mengadu domba, memfitnah. Islamnya zaman sekarang. Kalau Islam zaman dahulu waktu kanjeng Nabi Muhammad SAW itu cinta damai. Karena Islamnya itu didirikannya yaitu Islam rahmatan lil alamin, indah, tentrem, adem, ayem. Lalu kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memegangnya di dalam dalbasedu, ing dalam pendiriannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memegangnya ing dalam pendiriannya. Pendirian kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sangat kuat. Kita semua ini mengikuti ajaran-ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini umatnya, kita semua ini pengikutnya. Sebenarnya bila orang Islam itu umatnya, pengikutnya, sebenarnya tahu bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu cinta damai, bukan cinta perang. Tapi zaman-zaman sekarang Islamnya itu suka perang.
lalu suka mengadu domba, suka memfitnah, suka memojokkan, suka menjelekkan di antara Islam dan Islam. Itu yang saya membingungkan. Padahal Islam itu cinta damai, bukan cinta perang. Tapi Islam zaman sekarang udah kacau balau. Jadi kitanya, kaumnya, umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu harus teguh pendiriannya. Di dalam dal pasedu, ing dalam pendiriannya, di dalam dal kecil. Jadi kita semua ini di dalam lingkaran-lingkaran alam dunia. Karena lam jareli maknanya lingkaran, lam jaberlah maknanya jalan. Kita semua ini di dalam lingkaran-lingkaran alam dunia, di dalam perjalanan-perjalanan alam dunia. Kita ini harus berjalan. Kita semua ini berjalan di dalam dunia ini banyak macamnya. Kita semua ini berjalan di dalam dunia ini banyak macamnya. Ada yang suka sodako jariah, amal jariah. Ada yang suka ibadah. Itu lebih bagus, lebih baik. Pada malam hari ini ada jamaah yang khataman atas tujuan-tujuannya udah tercapai. Lalu sodako jariah, amal jariah itu bagus sekali. Cuman segala sesuatu perbuatan-perbuatan itu letaknya bukan adanya di sodako jariah, amal jariah atau ibadahnya, kebaikan-kebaikan itu. Semuanya umat manusianya itu tentang ibadah, tentang kebaikan, tentang sodako jariah, amal jariah. Semuanya baik semua, semuanya bagus semua, tidak ada yang jelek. Yang jeleknya itu di dalam perjalanan umat manusianya, tentang hatinya, tentang pikirannya, tentang perbuatannya, tentang tingkah laku perilakunya. Yang jelek itu umat manusianya itu adanya di hati, pikiran, perbuatan, dan tingkah laku. Bukan sodako jariahnya, bukan amalnya, bukan ibadahnya. Kalau tentang ibadah, tentang sodako jariah, amal jariah, semuanya baik semua, semuanya bagus semua. Kalau kejelekan-kejelekan umat manusia itu adanya di hati dan pikiran umat manusia, dan perbuatan umat manusia, dan tingkah laku umat manusia. Karena hati dan pikiran umat manusia bila udah dihantui oleh penyakit iri dan dengki, itu yang paling parah. Karena kejelekan-kejelekan umat manusia itu terletaknya itu adanya di penyakit hati, penyakit iri dengki. Semuanya umat manusianya bila udah penyakit hati iri dengki itu mengendap di dalam hati, dalam pikirannya, itu lebih kejam dari pembunuhan, lebih kejam dari perampokan. Karena hati dan pikirannya kalau udah dikuasai iri dengki, entar mengadu domba di antaranya, entar mengadu domba di antara Islam dan Islam. Itu penyakit hati itu banyak kalau dijabar-jabarkan. Berarti umat manusianya kebaikan, kebenaran itu bukan karena sodako jariahnya, bukan karena amal jariahnya, bukan karena ibadahnya. Kebenaran-kebenaran umat manusia, kejelekan-kejelekan umat manusia itu terletaknya di dalam hati dan pikirannya. Karena di dalam hajarehi maknanya ikatan. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu pasti ada ikatan-ikatannya di dalam hati, di dalam pikirannya. Karena umat manusia yang menggerakkan hati dan pikiran itu pasti ada ikatannya di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia yang mau melakukan ibadah. Semua ibadah itu baik semua. Sodako jariah, amal jariah semuanya baik dan bagus. Ibadah juga bagus.
Yang ada kejelekan-kejelekannya itu adanya di hati dan pikiran-pikiran umat manusia, di dalam perbuatan-perbuatan umat manusia, di dalam tingkah laku umat manusia. Kita semua ini udah melakukan ibadah. Melakukan ibadah itu baik dan bagus. Melakukan sedekah jariyah, amal jariyah juga bagus. Kejelekan umat manusia yang utama yaitu penyakit hati, yaitu iri dengki. Iri dengki itu terletaknya yaitu di hati dan pikiran umat manusia. Saya cukupkan saja tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Kita semua ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Gusti Allah dalam keadaan menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Karena umat manusianya itu asal usulnya mulia, kita semua ini menginginkannya perjalanan-perjalanan di dalam kemuliaan-kemuliaan. Cukup sekian saja. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.